Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kedua kalinya saya bersilaturahim di Mushola Darussalam ini. Yo pancet, yo nulerono, yo nulene. Senang Pak, senang. Iya. Jadi salah satu keunikan apa orang yo kene yo iri, kene yo iri. Ya. Tapi mudah-mudahan suaranya bisa didengar. Yang kedua, ini luar biasa, tak kira ngopreng, mulai cendoro sampai kene udan. Yang ketiga, rencananya sampai jam 2 tadi, karena mulai jam 1 sampai jam 2. Ternyata ini baru jam 2. Cukup setengah jam, insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para suwe-suwe ngaji, bosen ini. Kita lanjutkan pertemuan kita dulu tentang sebenarnya perempuan, wanita itu punya peran sangat besar di dalam pendidikan keluarga. Sudah kita tekankan pada pertemuan. Jadi teman-teman yang laki-laki jangan pernah menganggap meremehkan peran perempuan meskipun tidak bekerja kelihatannya. Tetapi baik buruknya anak itu banyak dipengaruhi oleh kepribadian perempuan, istri. Dan ini juga harus dipegang oleh kaum perempuan, bahwa tugas seorang perempuan itu adalah mengarahkan, mendidik, membentuk karakter anak-anak kita. Dan jika kita berikan beberapa contoh dalam Al-Quran, para nabi yang kita kenal itu mayoritas disebutkan kisah dengan ibunya, tidak kisah dengan bapaknya. Nabi Ismail itu dengan Hajar. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Hajar. Nabi Musa tumbuh seperti itu karena ibu kandungnya dan ibu angkatnya. Tidak disebutkan namanya masing-masing dalam Al-Quran. Maryam yang kemudian memiliki Nabi Isa putra, itu juga disebutkan ibunya, Imro'atu Imron. Maryam dengan Nabi Isa dengan ibunya. Nabi Muhammad juga demikian. Bapaknya sudah meninggal, tapi masa kecilnya dibentuk oleh ibunya kandung, kemudian ibu asuhnya Suwaibah, dan ibu asuhnya lagi Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang kemudian harus menyadarkan kita bahwa kita, ibu-ibu, istri-istri, meskipun tidak menghasilkan uang, dalam tanda kutip ya, tidak bekerja dan hanya di rumah, maka sebenarnya peran ibu itu tidak kalah penting dengan peran bapak. Bapak mek kerja, mek duit, ya mek duit.
turu mancing, ngerawati manuk. Tapi ibu itu membentuk karakter spiritualitas anak-anak kita, dan itu yang penting, yang menjaga kesinambungan hubungan antara anak dan orang tua. Jadi investasi yang paling mahal, saham yang paling mahal itu adalah anak soleh, dan tidak akan terputus sampai nanti kiamat, sampai nanti di akhirat. Hubungan anak soleh dan orang tua yang soleh itu tidak akan pernah terputus. Sekarang pembicaraan tentang bagaimana caranya kita ini yang mayoritas memiliki anak itu bertanggung jawab, konsentrasi pada pembentukan karakter anak-anak kita. Dan yang paling berpengaruh itu ternyata perempuan. Jadi paling berpengaruh itu baik buruknya generasi itu ditentukan oleh perempuan. Nabi Nuh itu juga istrinya seperti itu. Maka anaknya terpengaruh dengan istrinya. Nabi Lut istrinya mampu mempengaruhi beberapa kaum Nabi Lut untuk tidak ikut Nabi Lut. Maka sebelum kita menginginkan keturunan yang baik, maka kita sendiri yang harus menjadikan diri kita menjadi orang yang baik. Nek orang tua yang baik, anaknya itu insya Allah ditoto uripe mbek Gusti Allah. Ini kalau orang tuanya baik, itu insya Allah anaknya, hidup anaknya itu akan ditoto, digerakkan, diatur oleh Allah SWT. Melalui siapa? Itu faktor orang tua. Salah satu mana? Loh, akhirnya udah. Salah satu contohnya ada kisah di dalam Al-Quran terkait pelajaran dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir untuk yang ketiga kalinya itu bangun tembok yang hampir roboh, yang di bawahnya itu ada simpanan anak yatim. Anak yatim. Tetapi Allah menyelamatkan harta simpanan anak yatim itu melalui Nabi Khidir, karena orang tuanya soleh, wa kana abuhuma sholihain. Jadi ini yang penting. Sebelum kita menginginkan keturunan yang baik, maka orang tuanya juga harus membentuk dirinya menjadi orang-orang yang soleh. Salah satu indikatornya, tandanya adalah patuh terhadap aturan-aturan agama. Fassolihatu qanitatun. Qanitatun itu dari kata-kata qanata yang penutup. Kunut. Kunut itu artinya taat, patuh terhadap aturan-aturan agama. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini juga menjaga nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, kita dulu sudah sampai di Ismail dengan
Nah, jadi ini prolognya untuk menghubungkan materi yang terdahulu dengan yang kita kaji sekarang. Kenapa Ismail itu bisa tumbuh seperti itu? Padahal bapaknya riwariwi, Syam, Mekah, Palestina, Mekah. Yang nungguri Ismail itu ibu. Ada cerita menarik. Ini disebutkan di Sahih Bukhari. Namanya ibu, istri, ditinggal bojone, ditinggali anak bayi tanpa ada apa-apa. Orang dimai duwe, tidak dibekali apa-apa, tapi ditinggal. Ya namanya istri itu gak tega. Yang untuk no bojone. Kuwi gak eling to. Oh, bahasa siaran gak eling to anakku sik cilik. Masuk ke Malaysia. Masuk mancing ngono ya. Tapi nanti ini nanti bisa dijadikan pegangan dalam bekerja. Tapi kemudian ketika sudah jauh itu kemudian Hajar berkata pada Ibrahim, hal amarka Allah bihadza, iki perintah Allah atau karepmu? Jadi pergi ke Syam itu atas perintah Allah atau karepmu dewe? Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah. Ketika suami, ini yang kemudian perlu kita tekan, suami menjalankan kewajiban suaminya, kesuamiannya, tanggung jawab terhadap keluarganya, mencari nafkah, beribadah. Jadi nak cari nafkah itu ibadah, bukan hanya kerja saja. Maka ini yang kemudian perlu didukung oleh para istri. Ketika suaminya bekerja, menunaikan kewajibannya, melaksanakan tanggung jawabnya, maka itu yang kemudian perlu didukung oleh istri. Apa kata Hajar? Madamallahu amaraka bihadza, selama ini perintah Allah, falayyudayyana, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Itu ya. Ketika kita percaya kepada suami yang tanggung jawab, meskipun jauh dari rumah, suaminya melaksanakan tugas mulia, menghidupi keluarga, mencari nafkah yang sahih, yang halal, maka itu adalah perintah Allah. Selama suami menjalankan perintah Allah dan menjaga nilai-nilai keislaman, maka istri harus mendukung dan optimis bahwa ketika suami menjaga nilai agama dalam tugasnya dan dalam kerjanya, falayyudayyana, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menantarkan kita semua. Artinya optimis. Ini yang kemudian perlu kita bangun. Perlu kita bangun. Rasa optimisme kepada Allah itu yang kemudian perlu kita bangun. Ada satu ungkapan menarik dari para ulama. Jadi sebelum ini untuk menjelaskan nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum bil ardh. Jadi kami bagi kehidupan ini sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi optimis bahwa Allah itu tidak akan salah dalam memberikan rezeki. Ini salah satu keoptimisan. Maka taruddul hasanah, maka saya tidak pernah iri terhadap kehidupan orang lain, karena Allah sudah membagi rizkinya. Tidak minta pun kita dikasih,
apalagi kita menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ketika suami atau istri menjalankan perintah Allah, taat menjalankan nilai agama, maka Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.